Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SMK Negeri 7 Yogyakarta, dan yang saya banggakan teman-teman SMK Negeri 7 Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Rafa Triano Adimakayasa. Dan saya Abigail Nanda Christian Hans, selaku siswa kelas 12 konsentrasi keahlian produksi film, sekaligus ketua panitia penyelenggara acara Frame of Youth yang pertama ini. Frame of Youth sendiri adalah sebuah ruang apresiasi karya-karya film yang merekam, merespon, dan merefleksikan suara generasi muda. Melalui layar, sebuah imajinasi kini tak hanya diangan-angan saja, namun dapat tersampaikan pesannya dengan cara yang berbeda. Screening ini menampilkan berbagai karya dari para sinias muda, terutama siswa-siswi kelas 12 konsentrasi keahlian produksi film yang mengolah ide serta gagasan mereka menjadi sebuah cerita. Setiap bingkai yang ditayangkan bukan hanya sekedar cerita fiksi, melainkan representasi dari cara generasi ini memahami dan mengekspresikan diri mereka dalam dunia yang terus berubah. Lebih dari sekedar tontonan, Frame of Youth yang pertama ini dilaksanakan sebagai jembatan bagi para siswa-siswi untuk terus mengembangkan ide serta kekreatifan mereka dalam bentuk sebuah karya film. Terima kasih kepada guru pembimbing dan semua pihak yang telah mendukung serta terlibat dalam screening film ini. Semoga kegiatan ini dapat terus dilanjutkan serta bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf, serta siswa-siswi SMK Negeri 7 Yogyakarta yang saya cintai. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang istimewa ini, yaitu Frames of Youth yang pertama, dengan tema layar kreasi suara generasi yang diselenggarakan untuk ajang apresiasi terhadap karya-karya kreatif yang diciptakan oleh siswa dan siswi konsentrasi keahlian produksi film SMK Negeri 7 Yogyakarta. Saya selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Produksi Film menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh siswa kelas 12 konsentrasi keahlian produksi film yang telah berusaha dan bekerja keras dalam membuat film yang akan kita saksikan bersama pada hari ini. Melalui karya film, siswa dapat belajar cara menyampaikan pesan melalui media audiovisual. Saya bangga terhadap kegigihan dan semangat siswa dan siswi dalam menyalurkan ide mereka, sehingga terciptalah acara screening yang akan kita saksikan hari ini. Siswa dan siswi menunjukkan kreativitasnya sebagai generasi muda dalam menciptakan imajinasi dan kemampuan teknis yang mereka miliki. Terima kasih kepada rekan-rekan guru pembimbing dan semua pihak yang telah mendukung serta terlibat dalam proses kreatif ini. Semoga screening film pada hari ini menjadi awal mula tumbuhnya generasi muda yang mampu menciptakan sebuah film dengan kritis, kreatif, dan inspiratif di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Akhir kata, saya ucapkan selamat menyaksikan berbagai karya luar biasa ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta para siswa SMK Negeri 7 Yogyakarta yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu, berkumpul bersama dalam acara yang sangat istimewa, yaitu Frame of Youth
#1 dengan tema Layar Kreasi Suara Generasi. Sebuah ajang apresiasi terhadap karya-karya kreatif dari para siswa kita. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh siswa kelas 12 konsentrasi keahlian produksi film yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam membuat film yang akan kita saksikan pada hari ini. Film bukan hanya hiburan, tetapi juga cermin realita kehidupan, media ekspresi, dan sarana edukasi. Melalui film, para siswa belajar menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan, dan mengangkat ide-ide tentang kehidupan dan tantangan zaman. Saya sangat bangga dengan semangat siswa yang telah berani menuangkan ide mereka ke dalam karya visual dan cerita. Ini menunjukkan bahwa generasi muda kita memiliki imajinasi, kepekaan sosial, dan kemampuan teknis yang luar biasa. Terima kasih kepada guru pembimbing dan semua pihak yang telah mendukung proses kreatif ini. Semoga screening film ini menjadi awal tumbuhnya sineas muda yang kritis, kreatif, dan inspiratif di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyaksikan karya-karya luar biasa dari para pelajar kita. Selamat menyaksikan dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat ya Rania atas prestasimu. Kamu hebat. Saya yakin kamu bisa terus berprestasi lebih dari ini lagi. Terima kasih ya Pak, ini semua juga berkat dari Bapak dan guru-guru yang hebat. Sama-sama. Oke, kita sudah belajar 5 teori masuknya Hindu-Buddha. Yang pertama adalah teori Vaishya, yang kedua adalah teori Brahmana, yang ketiga adalah teori Kshatriya, dan yang keempat, Izin ke kamar mandi. oke, silahkan. Yang keempat yaitu teori Kshatriya. Halo Hugo, Ra, maaf ya aku terlambat. nggak apa-apa, Ra, belum lama juga kok. Iya, mau pesan apa, Ra? Milo aja deh. Milo? Pak, Milo 2 ya. Ya dingin ya Pak. Ra, Kenapa Hugo? kamu kok makin hari ada yang beda ya? Hah, apa yang beda? Di muka aku ada sesuatunya kah? Enggak, kamu lihat-lihat makin hari makin cantik aja. Bisa aja kamu. Milo 2. Kasih, Pak. Makasih Pak. Hugo San Andreas. Hugo. Lihat nilai kamu. Kenapa nilai kamu kayak gini? Kenapa nilai kamu turun? Kamu juga meninggalkan pelajaran saya demi berduaan dengan kekasihmu itu. Ya kan?
Besok kamu harus belajar lebih serius. Ya Bu, maaf. Paham? Paham. Balik ke tempat. Hugo, Rah, ada apa? Baru aku mau sampein ke kelas kamu. lihat deh nilai aku turun. Sama Rah, nilai Hugo juga turun. Jadi nyesel deh kemarin ninggalin pelajaran dan ngisi waktu luang hanya untuk bermain aja. Ya Rah, kemarin kita juga bolos ke kantin bareng. Maafin Hugo ya Rah, gara-gara Hugo nilai Rania juga turun. Ini bukan salah Hugo jangan nyalain diri sendiri ya. Ya Rah, kita sama-sama salah. Andai waktu itu kita pakai waktu dengan baik, pasti nilai kita nggak akan seturun ini. Tapi kalau cara satu-satunya agar nilai kita naik, kita harus berpisah, aku nggak mau Rah. Bagaimana kalau kita ngisi waktu luang dengan belajar bersama? Kan kita nggak harus ngorbanin salah satunya. Ide bagus Rah, ayo mau sekarang? Ayo, aku ambil buku dulu ya. Oke Rah. Hugo, ajarin aku yang ini dong, aku nggak paham. Oh, jadi gini sayang. Ini kan P sama dengan X kuadrat plus 1. Dan nanti X kuadratnya tinggal kamu kaliin aja. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Hei, kamu ngapain? Hah? Ini loh ada tugas. Emang tugas apaan? Ini nempel ke jurusan kita. Tugas terus? Udahlah nanti aja. Gurunya juga nggak ada. Jangan gitu, walaupun nggak ada gurunya, kita harus tetap kerjain dong. Iya. Kerjain bareng yuk. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Woi, kalian baru sampai mana? Baru ngerjain dikit nih, aku kurang paham sama materinya. Hah? Baru sedikit. Ini kan tugas jurusan kita. Harusnya bisa dong, kok baru sedikit sih?
Apaan sih kamu Tiara? Gak semua orang langsung paham. Kamu gak berhak ngajak dia kayak gitu. Udah Kiara, gak usah dengerin ya. Kita lanjut ngerjain tugas aja yuk. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Kiara, tugas kamu udah bisa belum? Belum nih, banyak aku yang gak paham. Ya udah ngerjain gazebo aja yuk. Bosan nih di kelas terus. Tenang aja, nanti aku ajarin kak. Iya. Ayo. Emang masih kurang banyak ya, Ra? Lumayan sih, banyak yang aku nggak paham soalnya. Gimana? Jadi aku ajarin nggak? Jadilah, kalau nggak selesai-selesai ini tugasnya. Jadi nomor 7, gini loh caranya Kiara. Susah banget, Sah. Kayaknya aku salah ambil jurusan deh. Jangan bilang gitu, ini cuma karena kamu belum paham aja. Tapi Sah, aku buktinya sekarang aku udah kelas 11 masih ajar aku. Dan nggak paham sama materi kejurusannya. Gimana nanti ke depannya. Ki, mungkin kita semua pernah ragu dalam mengambil keputusan. Tapi bukan berarti kita akan gagal ke depannya. Mungkin kita hanya perlu beradaptasi dan nemuin cara untuk menyukai apa yang kamu pelajari. Aku akan selalu dukung kamu. Jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Tapi Sah, aku kayak nggak yakin. Jangan gitu, semua butuh waktu. Aku yakin kamu pasti bisa. Semangat Kiara! Kasih ya Sah, udah jadi support system buat aku. Aku akan coba buat jalanin semua ini dan kejar apa yang aku mau. Aku bakal usahain walaupun ini bukan jurusan yang aku mau. Dan semua masa depan yang cerah itu. Iya Ki, tenang aja. Betul, jam istirahat udah habis nih. Kita ke kelas yuk. Tapi ini tugasnya belum selesai. Udah, gak apa-apa. Kita kerjain di kelas.
Ready for war, Joe? How you wanna blow they spot? I know these dirty cops that'll get us in the free. So hop in your Hummer, the Punisher's ready. Meet me and Beatles with noodles, we do this do while he's slurping spaghetti. Everybody kiss the floor, don't be crack. More if they move, noodle that. Dead in the middle of little did we know every riddle to middleman who didn't do diddly. Here to be a cold day and how the day I take it now. Make no mistake, for real, I wouldn't hesitate. Ya, perkenalkan, nama saya Raden Arif Buwono. Saya di sini sebagai penggerak atau dari teman-teman sepeda tinggi dan sebagai perantara ya. Lebih tepatnya seperti itu. Lalu terkait untuk awal mula dari sepeda tinggi sebenarnya simpel ya. Jadi di awal tahun di 2006 dulu ketemu sama teman-teman Piero yang teman-teman sirkus pada waktu itu. Ketemu di Jogja. Kebetulan mereka mau pentas dan ngelakuin acara di Yogyakarta ya lebih tepatnya. Lalu kemudian ketemulah sama teman saya yang namanya Dumas Kampret Yudhistira. Ketemu lalu kemudian barter yang namanya tato atau barter karya gitu lebih tepatnya. Barter kemudian di Jogja bikin yang namanya sepeda tinggi. Lalu sebagai gantinya Piero dikasih tato sebagai bentuk apresiasi atas terbentuknya sepeda tinggi untuk kali pertama di Jogja. Yang lebih tepatnya pada waktu itu terciptalah 10 sepeda tinggi pertama di Jogja gitu. Apa yang membuat Masnya tertarik terhadap sepeda tinggi? Saya awalnya suka bersepeda. Terus bertemu dengan teman-teman sepeda tinggi, mencoba kok rasanya asik, terus ketagihan sampai sekarang dan masih mengikuti komunitas sepeda tinggi ini. Bagaimana tantangan saat bersepeda pada diri sendiri dan saat di jalan raya? Tantangan untuk diri sendiri nggak ada sih, lebih ke awalnya dulu mencoba sepeda tinggi. Kalau untuk di jalan raya asalkan tertib, terus pengendara juga sering ngefoto, ngerekam saat bersepeda di jalan raya juga. Oke ya, jadi mengutip Bali di tahun 2019 bulan Oktober. Saya ngabisin waktu perjalanan itu sekitar 1 bulan ya, kurang lebihnya. Dan mengenai soal pengalaman, saya kira udah dapat semua itu. Dari susah, senang, sedih, semua dapat. Dan akhirnya dengan jarak tempuh yang sekian banyaknya kilometer, bisa kami tempuh dengan ya katakanlah sangat tentu menyenangkan buat kami. Apa latar belakang dan tantangan utama saat membuka bengkel? Kalau untuk latar belakang sih, karena nggak ada lowongan kerjaan, juga ini aslinya sih bukan bengkel, tapi workshop. Workshop buat ya servis sepeda, buat servis joran, bikin umpan, nah semuanya lah. Kalau untuk tantangan sih lebih ke servis sepeda tinggi sih. Kalau sepeda tinggi lebih susah, tapi ya bisa diatasi. Bagaimana cara untuk mempromosikan bengkel? Kalau untuk promosi bengkel sih lebih bikin story di WA, IG, kalau nggak bikin reels. Tapi kalau dari awal-awal itu lebih dari mulut ke mulut. Soalnya saya di rumah tuh sering benerin sepeda sendiri. Dari sepeda pribadi punya sendiri, benerin, terus tetangga ada yang lihat, ya pada pengen benerin lah, servis sepeda itu. Terus juga kemarin agak rame sedikit gara-gara dibikin story sama drummernya Guyon Waton.
ya cuma tetangga sendiri. Bikin story di Instagram terus ya agak rame sih. Lalu kemudian untuk harapan teman-teman dari teman-teman pesepeda yang berarti sebuah pesan damai, yaitu tetap bersepeda, tetap kayu dengan semangatmu, dan maka tetap raih apa yang kamu inginkan dengan caramu bersabar dan menerima atas apa yang telah jadi hobi dan juga kesenanganmu setiap hari. Itu. Nama saya Bapak Nono Paino. Awal mula ngusir andong karena memang profitnya bagus. Awal mulanya dulu cuman kepingin aja karena profitnya kan kalau kuda kan tradisional. Nah, profitnya bagus, makanya saya menerjunin kusir andong Malioboro. Kalau kita kan kendaraan tradisional, Mbak. Jadi kalau nggak ada saingan, cuman orang-orang aja yang seneng kalau yang tradisional gitu aja. Santai gitu aja. Tantangannya kalau jadi kusir andong cuman cuaca, Mbak. Hujan, kalau hujan udah susah kalau kusir. Ya itu cuman kemacetan itu. Kalau hari libur cuman macet. Bapak lagi narik itu biasanya pertarikan berapa? Kalau kuda harganya sama semua, sudah standar. 100 muter Malioboro, kalau masuk dalam keraton itu 150. Itu semua sama, semua rata. Menurut Bapak, basic skill apa yang harus dipunyai kusir? Harus berani sama kuda, sayang sama kuda, tahu karakter kuda. Wah, Sakit banget. langsung anti rapi. Bu.
Ya kalau ke Malioboro naik kuda karena kuda yang ada cuma di Malioboro. Kendaraan tradisional yang masih eksis di Malioboro. Ya, andong adalah andong yang bersejarah zaman dulu yang masih ada, harus dilestarikan, wajib dilestarikan oleh generasi muda sekarang. Pesan buat generasi muda, masyarakat, ya ikut menjaga tradisi kendaraan tradisional yang bersejarah di Jogja. Yeah, it's gotta get better. Holding on to nothing as your eyes get redder. Gotta hope it'll work somehow. The pressure in your side and you know it's swelling. The pressure in your head from problems with your dwelling. All your insides wanting out. Oke guys, Pak. Iya. Gini-gini banget sih, sumpah. Demi. Gak ada. Kalian siapa? Today day 2 ya. Hari kedua. Day 1. Aman. Halo bos. Hi guys, it's day 3. My bag is Saya kalau dibilang menekuni tari itu berapa puluh tahun yang lalu. Cuman mengenal tarinya sudah mungkin dalam kandungan ibu saya. Karena ibu saya itu seorang guru tari. Dan setelah saya lahir dari kecil saya dikenalkan oleh tari ibu saya yang memang membuka sanggar tari. Awal mulanya itu dulu saya nari di suatu acara. Namanya Angon Bocah. Di situ saya nari. Sebenarnya sudah lama nggak nari karena saya sempat kecelakaan waktu SMP. Saya cacat, tempurung lutut saya bergeser. Saat itu saya sudah memutuskan untuk tidak menari lagi. Cuman ada teman yang datang terus menyemangati, dia bilang, ayo mbak nari lagi. Saya bilang, aku cacat deh. Ada apa meneh aku terus alah nari sing gampang-gampang ae, nari sing di YouTube lah. Akhirnya kita ngambil dari YouTube, kita koreo sendiri terus tampillah di acara Angon Bocah itu. Nari berapa menit, 5 menit itu turun dari panggung seorang ibu tanya, "Buka sanggar tari di mana?" "Oh, saya nggak buka sanggar tari, Bu." Terus teman saya yang punya acara Angon Bocah itu bilang, "Jangan bilang nggak buka, buka aja di tempat saya." Di tempat saya aja Bu, daftar aja di sini. Terus akhirnya dari situ saya buka sanggar tari di Tegalrejo untuk pertama kalinya. Terus sekarang pindah di Kelurahan Wirogunan di Taman Siswa. Kalau prestasi dulu banget waktu awal-awal itu kita sempat juara 1 untuk
bola lantai acaranya Mas Didi Nini Towo, Ayo Menari, udah lama banget. Terus yang terakhir itu bagi saya prestasi yang membanggakan adalah saya bisa memberikan suatu pertunjukan yaitu sendera tari namanya Amboja, The Adventure of Limbuk. Di situ itu yang memerankan anak-anak didik sendiri, koreonya saya juga bikin sendiri, dan luar biasa itu lebih dari 200 penonton yang melihat di Benteng Nata Dharma dalam rangka The First Decade of Charisma. Itu satu prestasi yang menurut saya membanggakan karena memang dukungan dari anak-anak, orang tua, dan karya kita sendiri. Sebetulnya kalau harapan sanggarnya itu sanggar bisa bertahan aja di era seperti ini, karena kan tari itu sekarang agak kurang diminati ya, lebih ke ya karena sekarang medsos ya, yang itu tik-tik gitu ya kan, kayak gitu kan lebih senang itu ya daripada nari. Itu saya pengennya masih ada terus sanggarnya. Kalau harapan untuk anak-anak ya semoga lebih berprestasi daripada sanggar itu sendiri maupun pengajarnya. Buat Mbak Isma, terima kasih udah mendidik Amel itu dari ikut sanggar ini dari Amel kecil sampai saat ini. Banyak banget ilmu-ilmu yang sudah diberikan Mbak Isma kepada Amel. Amel terima kasih. Terus buat Mbak Isma kedepannya sukses terus, lancar terus, dilancarkan karirnya dan segala urusannya. Semoga Sanggar Karisma muridnya semakin banyak, semakin rajin, dan sanggarnya makin intinya makin sampai mana-mana gitu ya. Terima kasih Mbak Isma udah ngajarin kita sama mbak-mbak yang lain. Pokoknya terima kasih banyak. I love you. Oke. Dadah. Dadah. Selamat pagi pemirsa, sampah yang menumpuk menjadi pusat perhatian di kota. Penanganan sampah yang kurang optimal.
Hai Egi bersama bareng-bareng guys. Ya. Ada bahasa kacamata nggak? Kata-kata dari Egi Movement. Cara menanggapi mudik. Ini kakak yang baik tuh gitu. Egi Movement. Jeleo. Oke, standby. Di belakang kayak ada kata-kata kak. Semangat Jakarta.
Teman-teman, kita mulai set alat. Nanti kita bisa berdoa ya. Wayang. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya. Sepak bola. Yuk. Iku lo bal-balan. Dimanain? Enggak anjir. Ya tadi udah diperingati Uno, jangan main sepak bola. Yolah kena telek ayam. Dah. Cik segini, Cik. 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 Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing. Apa nih? Nah. Baru bangun lu, Bang. Ngapa lu begitu? Enak ya bangun siang-siang, kerjaannya cuma malas-malesan. Mau jadi apa lu? Beban. Alah, berisik lu, minggat sono. Bisa sialan. Loh. Kok nambah sih? Welcome to Mobile Legends! Oi, Bang. Rapi amat. Mau kemana lu? Gue bakal ke rumah kakek selama seminggu. Lu jaga rumah ya? Sendirian lu? Kagak, sama Kang BM yang bakal depan rumah. Oh, kok lu nggak ngajak gua sih? Oh, lu ngeri sarkas gak sih? BTW, itu ada makanan di dapur buat abang. Gue yang masak. Hebat gak? Abang gak usah masak lagi. Alah, berisik lu, orang gua mau jajan. Tai lu. Ya udah gue pergi ya.
Nambah lagi. Bang, udah lihat keadaan rumah? Kenapa tuh? Rumahnya kok rapi sih? Ya bagus dong, kan jadi enak dipandang. Siapa yang bersih-bersih? Bang mie ayam tuh, yang suka mangkal depan rumah. Oh, gue serius nanya. Lu ngerti sarkas gak sih? Ya gue lah, siapa lagi? Tumben. Iyalah, orang gue mau jadi orang rajin. Bagus dah. Apa? Coba ngomong sekali lagi. Bagus lah, abang berubah. Nah, sebagai apresiasinya, aku bakal masakin buat abang. Yes. Thank you ya. Iya. Cepetan ya, baca 28 dan 3. Selesai deh, alhamdulillah. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Traveled to a mystical time zone, and I missed my bed, and I soon came home. They said there's too much caffeine in your bloodstream, and a lack of real spice in your life. I said, leave me alone because I'm alright, Dad. Surprised to still be on my own. Capek banget gua hari ini, gila, kesel, bener-bener ya. Kenapa lu? Dihukum lagi? Ya biasalah, padahal cuman telat 2 menit doang. Udah dihukum aja. Disuruh milahin sampah, cuman di luar panas banget lagi. Halah, kayak nggak pernah dihukum aja lu, dasar. Lu mah hobinya ngebully gua doang.
Santai aja nama bro. Udahlah, ayo gas 1 match lagi kita. Gas lah. Tapi ini terakhir ya. Soalnya jam pertama gue mau ada itu praktek. Anjrit, mati lagi. Astaga. Ayo. Ayo, gue mau jadi jago ini. Anjir. Gue nge-stuck, Cok. Oke, nge-lag. Nice, kita menang bro. Yoi bro. Nah, kalau gitu gas lah yuk. 1 match lagi. Nggak dulu lah bro. Kemarin malam tuh gara-gara main sampai nggak tahu waktu gue telat mulu. Besok lagi aja ya bro ya. Sorry. Nggak asik lu. Cuma telat doang. Ya udahlah. Lanjut besok ya, awas aja lo bang. Iya, aman aja. Masih jam 5. Santai dulu lah, mau makan. Masih jam 6. 6.30 kan. Santai dulu. Astagfirullah. Sekarang 7, telat lagi gua ntar. Maaf Pak, saya terlambat. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Pak, saya sudah 3 kali putaran Pak. Udah, minta surat izin masuk. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekarang kamu lari 5 putaran lapangan. 5 Pak. Lah, tadi dia 3. Udah, sudah terlambat. Sekarang lari. Ayo, taruh tasnya. Baik Pak. Sudah 5 Pak. Oke, sekarang kamu masuk, minta surat izin, ambil tasnya. Besok jangan telat lagi. Baik Pak.
Capek banget ya hari ini, ya Allah. Mana kaki hampir mati rasa. Tugas numpuk lagi. Kayaknya mau scroll dulu aja deh. Habis itu lanjut nugas. Biar nggak ketiduran. Sekalian nyalain alarm kali ya. Sip. Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Apa gue tonjok aja? Enggak deh, enggak. Berkalian nih, kalau Kathleen bentar ya, gue ada apa? Udah jam segini. Gimana nih baliknya? Oh ini. Alhamdulillah. Tuh kan gue bakal telat lagi gara-gara seragam ini. Mana buru-buru lagi. Nyangkut kan? Iya, Bu. Oke. Silakan duduk dulu, Raka. Baik, Pak. Kamu tahu alasan saya manggil kamu ke sini? Karena telat, Pak. Saya sudah komunikasi dengan orang tua kamu. Ini, Ibu mau bicara. Halo, Bun. Raka, Bunda kecewa sama kamu. Iya. Kenapa selama ini kamu nggak bilang sama Bunda kalau kamu sering terlambat? Kamu nggak kasihan sama ayah Bunda yang kerja di sini buat kamu? Kita di sini udah percaya sama kamu loh. Kamu udah gede, Kak. Iya, Raka jujur. Raka sering terlambat karena tiap malam selalu begadang, scroll sosmed. Kalau enggak ya main game. Maafin Raka ya, Bun. Jangan kira kamu jauh dari ayah Bunda bisa seenaknya gitu aja. Pokoknya Bunda nggak mau dengar kabar kamu terlambat lagi. Iya, Bun. Raka bakal lebih berusaha lagi untuk nggak telat. Maaf ya, Bun. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Kamu ngerti kan sekarang harus bagaimana? Ngerti, Pak. Ya sudah, kalau begitu balik lagi ke kelas. Terima kasih, Pak. Mohon maaf untuk kesalahan saya kali ini.
Pagi. Tumben Raka, bisa berangkat pagi. Iya, Pak. dilancarkan, jika ada gangguan pun tidak terlalu mengganggu kita. Kalau selesai juga nggak ngaret banget, jadi kita juga pulangnya malam-malam. Semoga kita berdoa mudah Allah dan berjalan. Fahri, astagfirullah, ini udah jam berapa? Kok telat terus toh kamu? Perubahan peraturan jam masuk sekolah pada pukul 6.45 WIB yang dilaksanakan pada hari Senin 15 Agustus 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, saya terlambat. Kok tumben toh Mas? Biasanya nggak pernah terlambat loh. Saya juga nggak tahu ya Bu, orang biasanya saya berangkat jam 6.50 aja nggak terlambat loh Bu. Nah kemarin udah diinfokan toh, kamu nggak dengerin toh. Kayaknya nggak dengerin ya Bu. Ya udah, sekali ini Ibu toleransi karena masih peraturan baru. Kamu boleh duduk di kelas. Ya Bu. Tapi bisa jangan diulangi lagi ya. Iya. Maaf ya Bu. Bajunya dibenerin Mas. Ya Bu. Kiraku. Kok ini? Rek motore. Ayo le, 5 menit nah le. Duh. Rek. Tunggu nih ya. Astagfirullah, Fahri. Telat lagi toh kamu. Kemarin Ibu udah bilang toh. Tadi tuh saya nggak telat Bu. Motor saya itu tadi mogok di sana tuh loh Bu. Kok iso?
Semisal kamu berangkat lebih pagi, kamu nggak bakal telat toh. Ini juga udah jam berapa? Udah bel ini. Udah sana, parkir dulu, terus sholat duha. Standarnya Fahri. Ganteng nih. Iya tak panggilan alam iki. Slaga ini. Waduh. Ya Allah Fahri, kuat lagi kamu. Aku tadi tuh di rumah ada panggilan alam dulu Bu. Lah kamu ki bangun jam berapa ya kok bisa-bisanya telat? Tadi tuh saya bangun jam 6.20 Bu. Astagfirullah, kamu udah tahu toh peraturannya itu udah berubah. Kok ya bisa-bisanya bangun jam segitu? Mana HP-nya? Saya sita. Nanti diambil di ruangan BK jam 3. Sekarang masuk kelas. Ya. Temen-temennya lo udah pada... Mas. Apa Pak? Kowe ngopo mangkati? Ya ame sekolah toh. Wis ngaku dari lho sregep iki lho. Apa kira ndok tanggalanmu to, Mas? Lah ngopo, Pak? Lah dino iki tanggal abang toh. Hah?